Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tama-tama yang sama-sama kita muliakan para tokoh masyarakat, para sesepuh, para tuan-tuan guru, alim ulama, khususnya yang berada di tengah-tengah kita, Bapak Ustadz Abdul Aziz, Bapak Ustadz Haji Suyadi, Bapak Ustadz Doni, dan para asatid yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, tokoh-tokoh kita, alim ulama kita senantiasa diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, diberkahi usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan ditambah ketabahan, kesabaran dalam membimbing kita di ajarannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya, dan para hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat, diberkahi usia kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang penuh barakah ini, di tempat yang penuh kemuliaan ini, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik dan hidayah, dan wabil khusus Allah berikan kita nikmat kemudahan untuk melangkahkan kaki ke tempat yang penuh barakah ini, dan semua nikmat tersebut mudah-mudahan menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita semua, sehingga kita patut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini, duduknya kita ke tempat ini senantiasa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pulangnya kita dari tempat ini mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semua, Allah maafkan kesalahan kita semua, Allah hapus dosa-dosa kita semua, dan mudah-mudahan kelak Allah kumpulkan kita semua lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada keharibaan kita, junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi yang diagungkan oleh yang maha agung. Beliau seorang nabi yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Beliaulah nabi yang sepanjang usianya, dari hari demi harinya, senantiasa memikirkan kita umatnya. Maka kita patut lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh yang kumpul pada tempat ini atau yang mendengarkan suara ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang jawab amin doang yang dapat doanya. Yang ngunyah, yang ngobrol agak dapat dah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu hebatnya ini acara, begitu besarnya ini acara pada malam hari ini, sehingga kita
Allah giring untuk ke tempat ini untuk memuliakan salah satu manusia yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rangka memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kami berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sudah mau duduk di maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang duduknya benar-benar duduk dengerin, ya, meresapi daripada pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang duduk yang ngedumel, bukan. Yang duduk yang ngomongin orang, bukan. Jadi ada kabar gembira buat Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang telah duduk di tempat ini dengan sabar, dengan benar-benar hikmah memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikabarkan oleh ulama salafuna salih al-Imam As-Siri Asy-Syaqati rahimallahu rahmatal abrar. Beliau katakan begini, ibu-ibu nih yang di pojokan, ya. Ini jam berapa, Pak? 9:04. Udah malam belum? Ya. Udah malam belum? Belum. Kalau udah malam bilang. Saya kagak mau berdiri di sini disumpahin. Nah, ntar disumpahin karena muka-mukanya muka lapar nih Pak Haji. Lapar. Orang doa yang paling mustajab itu doanya orang lapar. Kalau kitanya kelamaan didoain, nah bahaya. Ini saya kasih tahu kepada ibu-ibu semua yang ada di pojokan, yang ada di luar, dan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Al-Imam Siri As-Syaqati mengatakan dalam suatu perkataannya yang mulia, beliau katakan, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhah min riyadil jannah. Dengerin, Bu. Beliau katakan, man, siapa orang, mau itu laki-laki, mau itu perempuan, mau itu anak kecil, mau itu orang dewasa, mau itu masih bocah maupun sudah kakek nenek, dikatakan man, barang siapa qasada, yang dia punya niat, dengan niatnya dia berangkat, ya, dengan niatnya dia berangkat dari rumahnya. Ada yang berangkatnya jalan kaki, ada di sini, ada. Ada yang berangkatnya naik sepeda motor, ada yang berangkatnya naik mobil. Ada ke tempat ini, qasada maudi'an, ke sebuah tempat, baik itu masjid, baik itu mushalah, baik itu lapangan sekalipun, yuqra'u fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di tempat itu, di mushalah itu dibacakan maulidnya Nabi, di masjid itu dibacakan maulidnya Nabi, atau di lapangan itu dibacakan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada raudhah min riyadil jannah. Maka pada hakikatnya orang yang berangkat jalan kaki tadi, orang yang berangkat naik motor tadi, orang yang berangkat naik mobil tadi, semata-mata dia sedang berangkat ke taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kedengaran suara saya? Kedengaran. Alhamdulillah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dari rumah tadi jalan kaki capek ke tempat ini, bapak yang naik motor ngabisin bensin ke tempat ini, yang naik mobil juga sama ngabisin bensin, macet-macetan menuju tempat ini, jangan khawatir, jangan ngedumel, jangan sakit hati. Duduknya kita di tempat ini, qasada raudhah min riyadil jannah. Kita telah berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Dikatakan li'anna ma qasada dalik, karena orang yang sudah datang tadi, yang naik mobil dari rumahnya, yang naik motor dari rumahnya, atau jalan kaki dari rumahnya menuju tempat semacam ini, dia nggak mungkin bisa datang ke tempat ini kecuali di hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Betul.
Sekarang saya tanya, itu ada yang duduk di lapangan itu ya? Di jalanan. Ya, ada yang di luar. Saya tanya sama ibu-ibu yang di jalanan, yang di luar. Kira-kira besok malam mau kagak duduk di situ lagi? Mau kagak besok malam duduk di situ lagi? Kagak. Kenapa kagak mau? Kagak ada acara maulidnya. Kenapa sekarang mau duduk di jalanan? Capek-capek duduk di sini empet-empetan. Nggak ada alasan kecuali limahabbati Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu duduk di situ, duduk di luar di sana, duduk di sini empet-empetan, lantaran di hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita berasa di surga, betul nggak Bu? Betul. Saya yakin ibu-ibu di sini nggak ingat sama utang kan? Ya, nyaman, enak Bu ya. Ya enak, baru duduk dikasih makan, udah kayak di surga, bisa senderan lagi. Kurang enak apa coba? Duduk senderan kasih makan, lah surga banget itu. Makanya jangan ngedumel. Udah jangan dikritikin, terhabisnya ngeritikin panitia lagi. Jangan. Ya. Jangan, udah los aja. Kita duduk di sini sebagaimana duduknya kita di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pertama kabar gembira buat yang datang. Lalu ada nggak kabar gembira buat panitianya, Ustaz? Ada. Kan panitia ini kagak main-main ini. Panitia ini mungkin dari tadi pagi udah kagak tidur. Mungkin dari kemarin malah ya, Pak Ustadz Abdul Aziz. Udah puyeng udah. Makanan udah ada belum? Tendanya gimana? Sound systemnya gimana? Dipikirin terus. Bahkan kalau kita udah nyampe rumah udah tidur, panitia masih beberesan. Lalu ada nggak kabar gembira buat para panitianya? Ada. Nih, panitia juga jangan ngedumel. Tuh, yang hadir kagak boleh ngedumel, panitianya juga apalagi jangan sampai yang kita kerjakan sia-sia. Udah keringetan, pikiran udah ke arah acara, selesai acara dia ngedumel, dia marah-marah, selesai, kagak dapat apa-apa. Nah, ada satu kabar gembira dari Imam Syafi'i rahimahullah rahmatul abrar. Beliau katakan, man jama'a, barang siapa yang mengumpulkan, dikatakan man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengumpulkan untuk pembacaan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dikumpulkan? Ikhwanan, saudara-saudaranya. Umat muslim dikumpulkan untuk mengadakan maulidnya Nabi Muhammad. Wahaya atau aman, dan panitia ini menyiapkan daripada makanan-makanannya. Wahala makanan, dan menyediakan tempat-tempatnya. Dikatakan wa amala ihsanan, juga dia beramal saleh, berbuat baik kepada yang datang. Sara sababan, itu menjadi sebab bagi mereka para panitia. Ba'asallahu yaumul qiyamah ma'as sayyidikin wa suhada wa salihin. Kelak di hari kiamat, ketika Allah bangkitkan manusia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ini para panitia peringatan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal dibangkitkan di bawah benderanya para as-siddiqin, para syuhada, para salihin. Wa huwa fi jannatin na'im, dan dia semua akan digiring ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kedengaran nggak nih? Panitia yang di ujung dengar? Dengar. Alhamdulillah. Yang penting ikhlas. Ikhlas. Penting ikhlas. Siapa yang nggak mau dikumpulin di bawah benderanya para siddiqin, di bawah benderanya para syuhada, di bawah benderanya para solihin, yang mana pada hari itu dikatakan tidak ada orang satu pun yang merasa tenang. Tidak ada seorang pun yang merasa gembira dengan amal solehnya. Pada hari kebangkitan kita di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi para panitia-panitia yang dia dengan ikhlas, berhari-hari dia mungkin ngumpulin dana, dia muter mungkin ya. Dia ngumpulin dana, dia mikirin makanannya, mikirin tempatnya, dia gelarin terpalnya, dia pasang tendanya. Jangan takut kalau itu dilakukan ikhlas untuk limahabbah Sayyidina Muhammad
kelak dia berada di bawah benderanya para salihin wasyuhada. Dikatakan di bawah benderanya orang-orang soleh, di bawah benderanya para orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selesai dah. Ya. Penting udah senang semua tuh. Yang hadir senang masuk surga, panitia masuk surga. Udah. Kelar begitu udah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan peringatan yang baru kita laksanakan, bukan. Untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan baru-baru ini, bukan. Dari zaman dulu, zaman sebelum adanya manusia bahkan. Ya, banyak peringatan-peringatan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh sebelum kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kasih paham. Bagi orang yang rada-rada kagak senang sama orang memperingati Maulid. Allah Subhanahu wa taala tatkala sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kan lahirnya Nabi pada tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun Gajah. Paham sampai sini? Tahun Gajah. Ini yang saya pengen ceritain. Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai sekarang kita kenal dengan tahun kelahirannya tahun Gajah. Sebab apa? Dulu ada raja yang songong namanya Raja Abraha. Dia pengen apa, Pak? Pengen hancurkan Ka'bah. Dengan bala tentara yang begitu banyak, pasukan gajahnya, kekuatannya yang begitu kuat, dia punya niat untuk menghancurkan Ka'bah. Lihat, pengen niatnya udah lama, Pak. Niatnya udah lama, pengen hancurin Ka'bah. Sampai tiba waktunya, ketika dia sudah dekat daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW, ini Abraha menuju Mekah. Dan subhanallah, kita kenal surat Al-Fil, Allah hancurkan seluruh pasukan Abraha bersama gajah-gajahnya bisabab untuk menghormati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan, seandainya Allah hancurkan pasukan Abraha sebelum kelahiran Nabi Muhammad atau jauh daripada kelahiran Nabi Muhammad, kira-kira bisa apa enggak? Bisa. Abraha Allah hancurin misalkan setahun sebelum kelahiran Nabi, bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa Allah pengen hancurkan dia menjelang kelahiran Nabi Muhammad? Allah pengen perlihatkan kepada kita betapa mulianya kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sampai situ, Pak. Ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hancurkan yang namanya singgasana Rum. Kaisar Romawi yang pada saat itu singgasananya terbesar, istananya begitu megah, prajuritnya begitu banyak. Ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, singgasana Rum runtuh, hancur lebur. Kira-kira kita tanya lagi, seandainya Allah ingin hancurkan Kaisar Rum sebelum kelahiran Nabi Muhammad, bisa apa enggak? Bisa. Jawab yang kompak, Pak. Bisa enggak? Ibu-ibu, kira-kira kalau Allah hancurkan istana Rum sebelum kelahiran Nabi Muhammad, bisa apa tidak? Bisa. Tapi kenapa Allah hancurkan Kaisar Rum ketika kelahiran Nabi Muhammad? Di sini Allah ingin mempertunjukkan betapa istimewanya hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada satu lagi yang lebih dahsyat, api di Persia, Pak. Api di mana? Persia. Yang api ini kagak pernah padam. Api ini hidup, disembah oleh orang-orang Persia. Tapi saat lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari itu juga api Persia tersebut padam dan mereka kehilangan daripada sesembahannya. Tanya lagi nih Sayyid Muhammad, kira-kira kalau api itu Allah matikan,
Allah padamkan sebelum kelahiran Nabi, bisa atau tidak? Bisa. Kenapa dipadamkan pada saat kelahiran Nabi? Lantaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memiliki Nabi Muhammad ingin memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jauh-jauh itu Allah sudah memuliakan. Kalau orang sini nih, orang Tambun memuliakan Nabi dengan perayaan seperti ini hal biasa. Hal biasa. Allah lebih memuliakan Nabi Muhammad, memuliakan kelahiran Nabi Muhammad dengan kelahiran yang begitu sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita ditanya, untuk apa sih peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Kan tadi sudah dijelaskan kenapa kita memperingati Maulid. Lantaran Allah sendiri memperingati Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang berbeda. Ya. Lalu kenapa kita memperingati Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini dalam ayat Al-Qur'an langsung Allah sampaikan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah katakan, Qul, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan keutamaan Allah Al-Qur'an, wa birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Siapa rahmatnya Allah? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dalam sabda yang lain dikatakan Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Maka rahmat terbesar Allah adalah lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Allah? Fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah, bersenang-senanglah dengan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perintah memperingati Maulid ini bukan dari Ustadz Abdul Aziz, bukan Bapak Haji Suyadi sebagai ketua DKM, bukan. Lantaran Allah yang memerintahkan kita untuk memuliakan Nabi Muhammad dan bergembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan dengan acara semacam ini kita kagak kenal Nabi Muhammad, betul nggak? Betul. Waktu kita habis untuk urusan dunia. Ini kalau saya pentes satu-satu, ibu-ibu pasti lebih hafalan sinetronnya dibandingkan sejarah nabinya. Betul Bu ya? Iya. Makanya kita masuk ke gini manfaatnya apa? Biar kenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seorang manusia, ibu, bapak semua, seorang manusia yang langsung berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janji Nabi nggak pernah bohong. Beda sama janji suami kita, Bu, atau Mbak, beda sama janji istri kita. Kalau suami kita lagi janji biasanya manis-manis doangan, betul? Betul, Neng, apalah janji-janjinya. Tapi kalau udah Nabi yang janji, Nabi katakan di hadapan para sahabatnya, beliau katakan, wallahi, demi Allah. Ini Nabi. Wallahi, demi Allah, inni asyaddu rahmatan min rahmati abaikum li anfusikum wa min anfusikum li anfusikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, Nabi ngomong begini, demi Allah, aku Muhammad lebih mencintai kalian daripada orang tua kalian sendiri dan juga daripada diri kalian sendiri. Kira-kira Nabi bohong tidak? Saya tanya Bapak nih, kira-kira Nabi bohong tidak ngomong begitu? Nabi sumpah langsung sama Allah. Nabi katakan, demi Allah, aku Muhammad lebih mencintai kalian umatku daripada orang tua kalian kepada diri kalian dan daripada diri kalian kepada diri kalian sendiri. Kira-kira benar apa bohong ini Nabi Muhammad? Benar. Dibuktikan tidak sama Nabi Muhammad? Dibuktikan, Pak. Dalam sabda yang lain Nabi katakan, demi Allah, seandainya ada salah satu umatku di kakinya tertusuk duri, wallahi, demi Allah, aku merasakan rasa sakitnya dalam hatiku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling cinta sama kita dibandingkan orang tua kita. Mana buktinya? Banyak buktinya, Ibu. Banyak
Buktinya satu aja dah yang kita kasih bukti. Ketika wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering dengar ya? Nabi Muhammad detik-detik kewafatannya, sebelum Nabi meninggal dunia, menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan malaikat Israel di hadapan Nabi Muhammad. Ketika malaikat Israel mendekat, Nabi bertanya, "Aina Jibril ya Israel?" Mana Jibril wahai Israel? Nabi nanya, Bu. Mana Jibril wahai Israel? Jibril ini yang selalu menemaniku dalam suka maupun duka. Mana Jibril wahai Israel? Maka malaikat Jibril muncul dengan rasa iba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedih Nabi ingin dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Apa yang ditanya sama malaikat Jibril? Nabi Muhammad bertanya, "Ya Jibril, wahai Jibril, adakah kabar gembira untukku dari Allah Subhanahu wa taala?" Nih, dengerin Ibu. Bukti cintanya Rasulullah sama kita melebihi cinta orang tua kita. Nabi nanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, adakah kabar gembira untukku dari Allah Subhanahu wa taala?" Maka kata Jibril, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mengucapkan salam kepada engkau dan Allah berfirman bahwasanya tidak akan ada satu makhluk pun yang mendahului engkau dalam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah seluruh malaikat telah Allah utus untuk menyambut rohmu. Allah telah utus bidadari-bidadari di surga untuk menyambutmu. Maka bergembiralah wahai Muhammad, lantaran tidak akan ada satu orang pun yang masuk ke surga mendahului dirimu." Ini kata malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril ngomong gitu ke kita, girang banget itu kita. Senang banget dipastikan masuk surga. Tapi tidak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril ngomong begitu, Pak. Kata Jibril, Nabi enggak bakal didahulin orang masuk surganya. Artinya Nabi Muhammad pertama yang masuk surga. Ya, Nabi masuk surga pertama. Kata Jibril, bukan cuma itu, Allah sambut dengan para malaikat, para bidadari, tapi Nabi kagak senang. Nabi nunduk lama. Sampai Nabi nanya lagi, "Ya Jibril, wahai Jibril, bukan itu yang aku ingin dengar. Bukan kabar gembira itu yang aku ingin dengar. Tapi kabar gembira tentang nasib umatku ketika aku sudah meninggal dunia." Lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin didengar kabar umatnya, bukan kabar dirinya sendiri. Ya. Kalau kita di hadapan malaikat Israel nanya sama kita, pasti kita ngurusin diri sendiri. Ini Nabi Muhammad bukan kabar itu, aku ingin dengar kabar umatku, kata Rasulullah. Maka Jibril menghadap Allah, kemudian turun lagi. Jibril menghadap kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam kepada engkau." Dan Allah katakan dalam firman-Nya, "Demi Allah, tidak akan ada salah seorang umat yang masuk ke surga sebelum umatmu masuk ke surga terlebih dahulu." Allahumma sholli ala Muhammad. Kita dijanjikan oleh malaikat Jibril lewat Allah Subhanahu wa taala akan masuk surga mendahului daripada umat-umat nabi-nabi terdahulu. Di situ Nabi Muhammad baru senang, baru girang, baru gembira. Maka pada saat itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya, dan di detik-detik kewafatan Nabi, apa yang diucap oleh Nabi Muhammad? Ummati, ummati, ummati. Ini sering kita dengar. Umatku, umatku, umatku. Nabi di situ punya keluarga, betul apa tidak? Nabi punya istri enggak? Punya. Nabi punya anak? Punya. Nabi punya sahabat? Punya. Tapi Nabi enggak sebut itu semua. Yang disebut siapa? Ummati. Kita semua nih, orang Tambun, orang mana ini? Tridaya. Disebut semua sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayangan Nabi daripada kita. Enggak sampai situ, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dicabut nyawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada lututnya. Karena pencabutan nyawa itu, Pak, berasa nanti berhenti di lutut, berhenti di pinggang, berhenti di tenggorokan, ya. Ketika dicabut
nyawanya Rasulullah SAW dan terhenti daripada pencabutan, Nabi Muhammad menggerah. Katanya. Ya Jibril. Ya Israel. Ya Israel, betapa sakitnya sakaratul maut ini. Betapa pedihnya sakaratul maut ini, kata Rasulullah SAW. Orang yang gak punya dosa dari lahir sampai meninggal dunia masih merasakan sakit. Apa yang beliau katakan? Dia tanya kepada malaikat Israel, ya Israel, apakah rasa sakit sakaratul maut ini dirasakan juga oleh umatku ketika ia ingin meninggal dunia? Maka kata malaikat Israel, demi Allah wahai Muhammad, demi Allah, rasa sakit yang kau rasakan itu sudah Allah ringankan 1000 kali dibandingkan rasa sakitnya orang-orang soleh yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa sakit yang dirasakan Nabi itu sudah diringankan 1000 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi masih merasakan sakit. Ketika itu Pak, dengan sekuat tenaga Nabi angkat tangannya. Nabi minta kepada Allah, kalau begitu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Nabi ngomong di sini. Wahai Allah, wahai Tuhanku, wahai pemilik jagat raya ini, tolong semua rasa sakit sakaratul maut umatku kepada diriku. Nabi minta sakaratul maut daripada umatnya, rasa sakit yang dirasakan umatnya ditanggung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta enggak Nabi sama kita? Cinta. Ada orang tua kita model begitu. Mau mati, sakaratul maut bilang, ya Allah, tolong sakaratul maut istri saya, anak saya, cucu saya, biarkan tumpahkan kepada saya. Kagak ada. Atau bapak ibu punya anak sesoleh apapun, minta, ya Allah, rasa sakit sakaratul maut orang tua saya buat saya semua. Nggak ada. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan demikian. Makanya wajar, Pak. Wajar. Kita dikumpulin di sini tuh sangat wajar, dan ini belum ada apa-apanya. Sebagai kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebelum meninggal, Pak. Bagaimana setelah meninggal? Nabi masih pikirin kita. Ini sering kita dengerin nih. Ya, apalagi Qur'annya. Dijelaskan di situ dalam surat Abasa. Dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada saat padang mahsyar ditegakkan oleh Allah, Allah bangkitkan manusia demi manusia dari zaman pertama Nabi Adam sampai nanti kiamat. Allah kumpulkan jadi satu di situ. Allah berikan rasa takut yang besar di situ. Sehingga yafirul mar'u min akhi, mereka lari daripada saudara-saudaranya. Wa ummihi wa abi, anak lari daripada orang tuanya. Orang tua lari daripada anaknya. Dan juga suami lari dari istrinya. Istri lari dari suaminya. Karena rasa takut yang begitu besar di padang mahsyar, yang dikatakan bahkan seluruh nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, mereka semua takut, tertunduk dengan rasa takut yang besar. Orang-orang pada lari. Kita semua Pak pada lari. Ketemu anak, ibu sekarang di dunia nih, anak jatuh, anak sakit, ibu merasakan sakitnya, betul tidak? Betul nggak Bu? Bapak anak demam tengah malam, bisa tidur Pak? Nggak bisa. Atau kalau bapak mah katanya tuh, tetap aja ngorok katanya. Kalau mama, ibu-ibu mungkin nggak bisa tidur, anaknya sakit, nggak bisa tidur. Bapak juga nggak bisa tidur. Kenapa? Cari pinjaman buat sama-sama nggak bisa tidur, sama rasa sayang sama anaknya di dunia, tapi tidak nanti di padang mahsyar. Quran yang ngomong, yafiru mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi. Bapak yang sayang sama anak, kalau nggak didik dengan didikan agama, nggak sama-sama cinta kepada Nabi Muhammad, saling lari. Anak takut ketemu bapaknya. Ya Allah, jangan saya ketemu orang tua saya dah. Saya di dunia belum bisa berbakti sama dia, lari. Orang tua juga demikian. Ya Allah, jangankan saya ketemu engkau, ketemu anak aja nggak berani. Kenapa? Karena di dunia saya nggak pernah didik dia agama. Takut semua. Semua orang takut dengan rasa takut yang begitu hebat.
Dia bingung siapa yang akan menyelamatkan dia. Mereka lari semua ke Nabi Adam, seperti yang kita dengar ceritanya. Kata Nabi Adam, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Aku juga takut kepada Allah. Selamatkan dirian kalian sendiri. Pergilah ke Nabi Nuh, sampai Nabi Nuh sama jawabannya. Ke Nabi Musa sama, Nabi Ibrahim sama. Bahkan sampai ke Nabi Isa, mereka para nabi mengatakan, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Aku tidak bisa bantu engkau. Engkau yang telah berbuat di dunia, maka berhadapanlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nabi begitu, kecuali satu orang nabi yang bernama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdiri di padang mahsyar dengan tangan mengadah mengatakan, Analaha, annalaha, annalaha. Ibu yang ada di pojokan sono, yang sedang takut dengan murkanya Allah. Ayah-ayah, orang tua yang takut dengan murka Allah. Wahai anak-anak yang takut dengan murka Allah. Wahai orang-orang semua yang takut dengan murka Allah. Annalaha, saya yang akan memberi syafaat kepada kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang tua kita lagi, bukan anak-anak kita lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya Rasulullah. Hidupnya menjelang matinya, bahkan sampai kewafatan kita, dikumpulkan kita di akhirat, Rasulullah ada di situ untuk menyelamatkan kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Bukan sampai situ, bahkan dalam riwayat yang lebih panjang lagi, Nabi temenin di setiap mizannya kita, Bapak. Dari mahsyar kita ke mizan, ditimbang amal ibadah kita yang baik, yang buruk, dicari-cari sama Nabi Muhammad. Kalau ada umatnya amal buruknya lebih banyak dibandingkan amal baiknya, Nabi yang cari-cari. Nabi tegur malaikatnya, istilah kasarnya begitu. Malaikat coba cari lagi tuh, barangkali ada amal ibadahnya. Kata malaikat, nggak bisa Muhammad, ini amal ibadah orang ini udah parah banget udah. Sholat kagak, puasa kagak, sedekah enggak. Ya, dia cuma modal satu, syahadat. Nggak bisa dia diselamatkan. Nabi cari-cari, Pak, kata Rasulullah, coba buka lagi buku amal ibadahnya. Siapa tahu ada amal ibadah yang lainnya. Sampai dalam satu riwayat itu malaikat menemukan satu titik cahaya di buku ini orang ahli maksiat, dan cahaya itu dipegang sama Nabi Muhammad, ditaruh di mizannya Allah Subhanahu wa taala, berubah kebaikan lebih berat dibandingkan keburukan. Maka dikatakan sama orang-orang yang di situ, para malaikat, satu titik itu apa wahai Muhammad, sehingga engkau ambil dari tanganmu, engkau pindahkan ke mizannya Allah? Maka kata Rasulullah SAW, dulu semasa hidupnya dia pernah satu kali salawat kepada aku. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh perhatian Nabi. Orang tua kita kagak bakal nungguin di mizan, apalagi udah ditentuin surga, udah senang-senang dalam surga, nggak mikirin anak gitu juga. Ditentuin sama Allah, lu masuk surga, nggak mikirin orang tuanya. Tapi Rasulullah dikatakan tidak mau masuk surga kecuali seluruh umatnya telah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Ad-Duha dikatakan, wala saufa yu'tika rabbuka tardo. Allah kasih sampai Nabi ridho. Jadi ceritanya Nabi Muhammad sujud, Bu. Pak, sujud lama sama Allah pada hari kiamat. Sampai nabi-nabi dan Allah nabi-nabi tidak berani menegur Nabi Muhammad. Allah yang negur Nabi Muhammad. Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Apa yang kau inginkan? Nabi cuma bilang satu, Bu. Aku pengen seluruh umatku masuk surga. Amin. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Nabi sujud lama-lama cuma pengen umatnya masuk surga. Dan Nabi nggak mau masuk surga kecuali semua umatnya telah masuk surga. Makanya ada riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad masuk neraka, Pak. Betul nggak? Ada riwayat Nabi Muhammad masuk neraka. Betul nggak? Betul nggak? Jangan takut, betul nggak? Tuh, itu bukan untuk disiksa, untuk nyomotin orang Tambun. Tuh, yang ada di dalam. Dilihatin nama Nabi, oh imannya ini. Diambilin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilihatin satu-satu sama Nabi sampai benar-benar sampai malaikat penjaga neraka mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, apakah engkau tidak mau nyisain satu orang aja
di neraka ini dari umatmu agar saya bisa menyiksanya. Kata Rasulullah, aku tidak akan pernah ridha kalau ada umatku masih di dalam neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh, kita biar kenal Nabi itu. Ya, jadi kita nggak kelihatnya medsos terus. Kadang kita baru ngelihat artis yang bagi-bagi uang udah senang banget. Wah, artisnya dermawan, masya Allah, bantu orang. Baru berapa yang dibantu? Nih Rasulullah. Nanti di akhirat semua manusia bakal dibantu sama Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kadang suka muji-muji artis, lupa sama Nabi. Ngelihat artis ganteng dipuji-puji, kegantengan Nabi lebih jauh daripada dia. Kedermawanan Nabi lebih jauh daripada dia. Nah, ini fungsinya kita hadir di Maulid, kita dikenalin sama Nabi Muhammad SAW. Maka supaya kita keluar dari sini, Allah tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad, Ibu, ya, ini jamnya mati sih depan saya nih. Berapa nih? Ya, satu ya. Jam 6 masih itu. Ya, Ibu, Bapak, orang kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad, ini saya kasih 2 kisah terakhir. Ini khusus anak-anak muda, termasuk juga orang tua ada. Ada sahabat Nabi Muhammad namanya Thauban. Siapa? Thauban. Anak-anak di luar masih dengar kan nih? Udah hilang ya? Thauban. Ada anak namanya Thauban. Setiap harinya dia kerjain apa yang kebutuhan Rasulullah. Dan saking pengennya matanya memandang Nabi Muhammad, dia itu menggelar sebuah seperti sajadah atau alas, dia tidur tepat di depan pintu rumahnya Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Nabi pertama kali keluar, dia langsung memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Ini Thauban namanya. Dia bantu-bantu Nabi, Pak. Dia banyak bantu Nabi. Cuma satu kepengenan dia bantu Nabi, kenapa? Pengen lihat wajahnya Nabi Muhammad. Suatu saat Nabi Muhammad berkata di hadapan para sahabatnya begini. Sesungguhnya ada seorang anak yang namanya Thauban itu ahli surga. Di depan sahabat-sahabatnya. Nabi ngomong, Thauban itu ahli surga. Dia bakal masuk surga. Ketika Nabi sampaikan demikian, sahabat berbicara satu dengan lain, yang mana sih Thauban? Yang mana sih Thauban? Pada bertanya sampai itu ke telinganya Thauban. Ke telinganya Thauban. Dia dengar, dia teliti, dan benar itu perkataan Nabi bahwa dirinya bakal masuk surga. Seketika pada saat itu dia menangis. Dia nangis sebanyak-banyaknya sampai dia jatuh sakit. Bayangin, orang dapat kabar surga malah sakit. Orang Tambun dapat surga, sakit apa senang? Senang. Bapak ada bisikan, lu masuk surga ya besok. Senang nggak? Senang. Paling takutnya karena mati. Masuk surga harus mati dulu. Tapi Thauban enggak. Dia nangis. Dengar dia dapat kabar bakal masuk surga, dia nangis sejadi-jadi sampai dia sakit. Dan kabar sakitnya itu didengar sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Didatengin sama Rasulullah. Ini salah satu akhlak Nabi Muhammad, Bu. Nggak pandang siapa yang sakit, Nabi jenguk. Bahkan orang kafir sendiri pun yang meludahi Nabi, setiap hari menyakiti Nabi Muhammad, dia sakit dijenguk sama Nabi. Ini Thauban sakit dijenguk sama Nabi Muhammad SAW. Ditanya sama Rasulullah, ya Thauban, kenapa engkau sakit? Ya, maka Thauban berkata langsung jujur sama Rasulullah, karena ini masih bocah, Pak. Usianya masih di bawah 15 tahun. Masih anak-anak. Maka dikatakan, ya Rasulullah, apakah benar yang saya dengar dari sahabat-sahabat engkau bahwa saya masuk surga? Iya, engkau bakal masuk surga. Nangis dia. Loh, kenapa engkau menangis ya Thauban? Apa jawabnya nih, Pak? Bu, jawabnya Thauban gampang banget. Dia bilang, ya Rasulullah, bukan lantaran surganya aku masuk ke dalamnya, tapi lantaran aku masuk surga pasti beda dengan surga engkau. Jikalau aku boleh memilih, aku lebih ingin hidup selama-lamanya di dunia bersama engkau dibandingkan aku masuk surga tanpa engkau, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mataku sudah tidak terbiasa untuk memandang yang lain selain memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuan hidup Thauban ingin berdampingan dengan Nabi Muhammad.
Muhammad. Kalaupun di surga, ya harus yang di dalamnya ada Nabi Muhammad. Kadang kan kita nggak begitu. Kita kalau doa aja, ya Allah masukkan saya ke dalam surga. Ngeliat ke diri sendiri, pantas apa kagak ya? Ya Allah masukin dia di pagar surga, begitu ya? Di pinggiran surga nggak apa-apa, yang penting surga. Ada kata yang penting tuh, yang penting surga. Tapi kalau sahabat Nabi nggak masuk surga, harus yang berdekatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sauban. Yang kedua, ini buat anak muda nih. Ya. Yang kedua sahabat Nabi namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Siapa? Sa'labah bin Abdurrahman. Ini saya ceritakan ini supaya kita tahu Pak, kenapa kita ngadain maulid untuk menumbuhkan cinta. Nah, tanda bukti cinta itu gimana? Satu, seperti Sauban. Yang kedua, seperti Sa'labah ini. Sa'labah nggak jauh beda sama Sauban. Anak usia 15 tahun ke bawah. Badannya kurus, kalau jalan gesit. Kenapa gesit? Karena dia orang yang selalu menghadap Nabi, minta diperintah sama Nabi Muhammad. Jadi kalau Nabi punya keinginan sesuatu, misalkan beli ini, tolongkan ini Sa'labah orang yang pertama pengen disuruh sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau sudah disuruh, nggak mau lama-lama. Makanya dia dikenal jalannya gesit, cepat. Pernah sahabat bertanya, ya Sa'labah, aku ini kalau ngelihat engkau, itu nggak pernah tenang hidupnya. Kata sahabat gitu. Kenapa nggak pernah tenang? Entar di sini, entar udah di sono. Entar di sini, entar di sono. Ya, kenapa engkau demikian? Maka dia katakan dengan senyum, dengan yang sesungguhnya, kenapa aku ada di sini, ada di sana? Aku itu menjalankan tugasnya Nabi, dan ketika aku menjalankan tugasnya Nabi, aku tidak bisa lama-lama untuk meninggalkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Sa'labah diperintah sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Rasulullah, ya Sa'labah, tolong ini. Ya, misalkan belikan ini yang ada di pinggiran kota Madinah. Maka berangkatlah Sa'labah. Dengan gesitnya dia berangkat. Fa subhanallah. Di tengah perjalanan dia ingin memberikan hajatnya Rasulullah. Tiba-tiba ini suatu fenomena. Ketika di tengah itu datang angin kencang sampai di satu rumah, ada rumah yang hanya terbuat dari tirai. Di tirai tersebut, di belakang tersebut ada seorang wanita yang sedang mandi. Ada seorang wanita sedang mandi. Karena saking kencangnya ini angin, ini tirai terbuka sampai terlihat daripada betisnya itu perempuan. Betisnya perempuan. Kalau bapak-bapak sini yang lihat bagaimana? Ya, mantap katanya. Ya, bagaimana? Melihat. Bahkan sekarang melihat bukan karena angin, ada aja yang pengen cari direkam. Nauzubillah, subhanallah min dzalik. Ini Sa'labah ketika melihat itu betisnya seorang perempuan, dia alihkan pandangannya, ya. Seketika itu dia tutup matanya, di situ dia menderaikan air mata. Dia katakan, ya Allah, berdosa mata ini. Berdosa mata ini. Mata yang setiap hari aku perlihatkan kepada Nabi Muhammad. Mata yang setiap hari aku memandang Nabi Muhammad. Mata yang setiap hari aku memandang keelokan Nabi Muhammad. Hari ini telah ternoda. Karena aku melihat salah satu betis daripada seorang wanita. Dia nangis, Pak. Ini anak kecil. Ketika dia nangis, dia pergi sejauh-jauhnya. Dia lupa dengan apa yang diperintah sama Nabi Muhammad SAW. Dia keluar kota Madinah. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW sore harinya nunggu. Ini Sa'labah kagak pulang-pulang. Kenapa ya? Ya. Dia tungguin, besokan paginya Sa'labah nggak kelihatan. Di sholat berjamaah nggak kelihatan. Sampai 3 hari Nabi nggak ngeliat dia, baru Nabi nanya kepada sahabat-sahabat yang lain. Kemana Sa'labah? Ya Rasulullah, kami tidak melihat juga Sa'labah. Masa di antara kalian nggak ada yang lihat Sa'labah? Iya, kami tidak melihat. Akhirnya kata Rasulullah, udah kalian cari ke seluruh penjuru Madinah, kalau ketemu Sa'labah panggil kepada saya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lepas dapat 1 pekan Sa'labah belum ketemu. 1 minggu lebih belum ketemu. Ditanya lagi, di mana Sa'labah? Saya tidak tahu Rasulullah. Di mana Sa'labah? Saya tidak tahu. Maka Rasulullah terdiam, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, Sa'labah di sono.
kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah memanggil Sayyidina Umar, ya Umar, ya Salman, 2 orang. Ingetin, sahabat Umar, sahabat Salman radhiyallahu anhuma. Ya Umar, ya Salman, pergilah ke satu bukit ini, di belakang kota Madinah ini, kamu bakal ketemu Sa'labah. Nabi udah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan Sayyidina Salman Al-Farisi keluar kota Madinah cari ini bukit. Dari kejauhan dia lihat, Pak, ada orang yang jalan menuntun kambing. Nih, orang jalan menuntun kambing, dideketin, ternyata bukan Sa'labah. Tapi beliau bertanya, wahai penggembala kambing, apakah kamu pernah lihat seorang anak yang tingginya kira-kira segini, kemudian dia tubuhnya tidak terlalu gemuk, dan kalau jalan dia cepat jalannya? Kata penggembala kambing ini, saya tidak pernah lihat ciri-ciri orang seperti itu. Cuma kalau anak muda saya pernah lihat, ini kata dia. Cuma ciri-cirinya beda. Kalau tingginya, iya benar tingginya segini, kata ini penggembala. Usianya juga kayaknya sama usianya. Tapi yang anehnya beda. Dia mukanya nggak riang, nangis terus. Dan yang kedua, jalannya itu meratap, pelan sekali. Tidak seperti yang kau ceritakan, jalannya gesit. Di mana orang itu, kata Sayyidina Umar? Orang itu ada di atas bukit sana. Dia tidak akan pernah turun menemui manusia. Dia akan turun ketika sore hari, dan yang akan ditemui hanya aku. Karena dia meminta susu daripada kambingku. Setelah dia minum, dia balik lagi ke atas. Maka kata Sayyidina Umar, baiklah, kalau begitu aku tunggu orang itu. Ini kata penggembala, jangan kamu tunggu di sini. Kamu tunggu ngumpet di belakang batu. Akhirnya Sayyidina Umar, Sayyidina Salman ngumpet di belakang batu. Sampai singkat cerita lagi, ini sore hari menjelang maghrib, turun seseorang dari jejauhan dengan bajunya yang sudah kusam, rambutnya acak-acakan, jalannya pelan, turun ke bawah, dia minta susu daripada penggembala itu. Setelah dia minum, dia mau naik lagi. Sayyidina Umar keluar dari belakang batu, dia katakan, ya Sa'labah bin Abdurrahman. Dia panggil, ya Sa'labah bin Abdurrahman. Kaget ini, Pak. Sa'labah kah? Kaget. Man anta, kata Sa'labah sambil gemeter. Anna Umar bin Khattab. Aku adalah Umar bin Khattab. Beliau ngomong lagi, ya Umar, wahai Umar, apakah telah datang wahyu kepadaku bahwasanya Allah murka denganku, bahwasanya Rasul murka kepadaku, sehingga engkau berdua ke tempat ini untuk menjemputku? Maka kata Sayyidina Umar, tidak wahai Sa'labah, bukan karena murka Allah, tapi lantaran Rasulullah ingin bertemu denganmu. Subhanallah, Allah bawa ini Sa'labah sama Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman pulang ke rumahnya. Sampai rumahnya beliau jatuh sakit. Yang dalam riwayat tersebut 40 hari beliau sakit. Ketika beliau sakit, sudah masuk ke hari ke-40, Nabi besar Muhammad SAW dikabari, ya Rasulullah, sesungguhnya Sa'labah sudah ketemu. Dan emang udah lama, tapi dia sedang sakit. Katanya kalau dia sembuh, dia bakal ketemu engkau. Dia akan menemui engkau, wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah, tidak. Bukan dia yang akan menemuiku, aku yang akan menemui dia. Nih Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang, Pak. Rasulullah ke rumah Sa'labah, diketuk pintunya. Beliau masuk, beliau lihat Sa'labah sedang berbaring. Ditaruh kepala Sa'labah kepada pahanya Rasulullah, di pangkuan Rasulullah. Seketika itu Sa'labah turunkan palanya, dinaikkan lagi sama Nabi Muhammad, diturunkan lagi sambil nangis di Sa'labah. Dinaikkan lagi, diturunkan lagi. Kata Rasulullah, katakan, ya Sa'labah, kenapa engkau? Kata Sa'labah, ya Rasulullah, kepala ini, mata ini udah gak bagus, gak mampu untuk bersanding dengan engkau. Aku sudah jelek, aku sudah hina, aku sudah bermaksiat, kata Sa'labah. Maka kata Rasulullah, tidak wahai Sa'labah. Ya Rasulullah, bolehkah aku minta sesuatu dari engkau? Kata Sa'labah. Dia bilang, ya Rasulullah, aku ingin dengar apa yang difirmankan Allah kepada engkau tentang diriku. Maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah mengampunimu dan aku ridho kepadamu, wahai Sa'labah. Wa subhanallah, disitulah detik-detik wafatnya Sa'labah, Bu. Pak, detik-detik wafatnya Sa'labah yang Rasulullah tahu, Rasulullah elus kepalanya, Rasulullah tuntun sendiri syahadatnya. Ya Sa'labah,
Qul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dituntun Nabi Muhammad baca syahadat, beliau meninggal dunia. Di pangkuannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi yang ngurusin jenazahnya, dimandikan, disolatkan sampai dimakamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an mengatakan ada sedikit kejadian yang aneh saat mengantarkan jenazahnya Sa'labah ke kuburan. Apa yang aneh tersebut? Rasulullah di saat jalan mengantarkan jenazah Sa'labah, Rasulullah berjinjit, Pak. Pelan-pelan jalannya. Berjinjit. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, setelah selesai pemakaman, ya Rasulullah, kami lihat engkau tadi ketika memakamkan Sa'labah, engkau berjinjit seakan-akan penuh sesak, padahal kami melihat itu tidak terlalu penuh dan masih ada tempat untuk engkau berdiri dan berjalan." Tapi apa kata Rasulullah SAW? Tidak. Sesungguhnya ketika Sa'labah dibawa ke kuburan, Allah utus seluruh malaikat-malaikatnya untuk ikut mengiringi jenazahnya ke dalam kuburan. Jadi Rasulullah melihat hakikat malaikat hadir di pemakaman Sa'labah. Begitu mulia Sa'labah di hadapan Rasulullah SAW. Kenapa bisa mulia? Karena cintanya sama Nabi Muhammad SAW. Ya, baru satu kali melihat sesuatu yang dimurkai Allah, dia takut Nabi Muhammad murka. Dia takut Allah murka. Gimana kita yang zaman sekarang medsos gampang banget tuh ngelihatnya tuh. Apalagi aplikasi TokTok itu ya. TokTok, aplikasi macam-macam itu, lihat aurat tiap hari. Lihat sesuatu yang menjengkelkan tiap hari, lihat maksiat tiap hari. Bisa mata kita memandang Nabi Muhammad? Masih berani kita memandang Nabi Muhammad? Masih nggak malu kita sama Nabi Muhammad? Naudzubillah subhanallah. Ini pelajaran buat kita. Kalau orang yang sudah cinta sama Nabi, prioritas utamanya, Rasul ridho apa enggak sama saya? Allah ridho enggak sama saya? Saya melihat ini, Rasulullah ridho apa enggak? Saya melakukan ini, Rasulullah ridho apa enggak? Kalau Rasulullah enggak ridho, saya tinggalin. Itu tanda cinta kita sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bercerita tentang Rasulullah tentu enggak akan ada habisnya. Para ulama juga mengatakan seandainya seluruh dunia atau ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini, saya kasih kertas ya 10 lembar suruh ngisahin tentang Nabi Muhammad. Kertas itu habis, semua bapak ibu mengumpulkan cerita tentang Nabi Muhammad belum habis. Kemuliaan beliau sangat banyak. Cuma satu pesan saya pada malam hari ini, ayo tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Di sini ada musola, ada majelis talim, hidupin majelis demi membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah dibahagiain nama Nabi, hidup kita dibahagiakan nama Nabi, mati kita dibahagiakan Nabi. Bahkan nanti di akhirat Nabi bahagiakan kita untuk melepaskan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masa iya kita kagak mau bahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayo di sini ya, setiap hari ada majelis talim isi. Karena dengan kita hidup kan majelis ilmu, di situ tumbuhnya rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua yang hadir pada malam hari ini orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang ditumbuhkan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang senantiasa dijaga pandangannya daripada pandangan-pandangan yang dimurkai Allah dan dimurkai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang semua di sini dijadikan lisan kita lisan yang mudah memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lisan yang gampang bersalawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jaga kampung kita ini, kampung Tridaya ini, Allah jadikan kampung pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan dari malapetaka, Allah jauhkan dari mara bahaya, Allah jauhkan dari bala bencana. Mudah-mudahan Allah jaga ini kampung daripada segala kemaksiatan yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.